Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan hari ini oleh Ustazah Dian. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Dian di pembelajaran fikih. Namun sebelum kita mempelajari fikih lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman hari ini. Sudah siap? Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya hari ini materi kita di pembelajaran fikih yaitu mengenai adab-adab buang air. Nah, ada dua pembahasan hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai adab yang wajib dilakukan, dan yang kedua cara membersihkan diri dari kotoran atau najis yang menempel. Nah, teman-teman semua, sebagai manusia sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dengan sangat sempurna. Kita dapat bernafas, kita dapat berbicara, kita dapat mendengar, kita dapat menghirup oksigen dengan gratis ya teman-teman. Dan kita tentu saja bertumbuh dan juga berkembang teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat di usia teman-teman yang sekarang, pasti teman-teman sudah terlihat lebih tinggi, sudah terlihat lebih berisi tubuhnya. Nah, ini kita mengalami proses bertumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman, salah satu faktor proses tumbuh dan berkembangnya kita adalah kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman. Tentunya makanan yang bergizi ya teman-teman. Nah, ternyata ketika kita makan tersebut, makanan tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Lalu di sana diproses teman-teman makanan yang kita makan. Nah, setelah melalui tahap proses tersebut, pasti ada makanan yang dicerna atau dicerna di dalam tubuh kita, dan ada juga yang dikeluarkan kembali. Nah, ketika dikeluarkan kembali tersebut, maka berbentuk kotoran. Nah, ternyata seringkali dari kita melupakan adab-adab yang perlu kita lakukan teman-teman ketika kita mau buang air besar maupun buang air kecil. Nah, di sini ada 4 adab yang perlu kita ketahui teman-teman, dan yang perlu kita lakukan ketika kita mau buang air besar ataupun buang air kecil. Yang pertama yaitu menutup aurat. Nah, pastikan ketika teman-teman mau buang air besar ataupun buang air kecil, teman-teman dalam kondisi auratnya tertutup. Yang kedua, mencari tempat yang tertutup dan jauh dari pandangan manusia. Nah, teman-teman, ketika kita mau buang air besar ataupun buang air kecil, pastikan kita mencari tempat yang jauh dari banyak orang atau yang tidak terlihat dari orang banyak. Misalnya, teman-teman mencari toilet, ataupun ketika misalnya teman-teman sedang ada di perjalanan, misalnya teman-teman tidak menemukan toilet. Nah, teman-teman silahkan mencari tempat yang memang itu jauh dari pandangan manusia, dan pastikan tertutup tempatnya teman-teman, walaupun teman-teman tidak melakukannya di toilet. Lalu yang ketiga, membersihkan najis yang terkena pakaian. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ketika kita sudah tuntas buang air besar ataupun buang air kecil, pastikan pakaian yang kita gunakan itu terbebas dari najis, karena jika memang masih ada najis di pakaian kita, maka ketika kita ibadah, baik itu sholat maupun ibadah yang lainnya, ketika kita mau beribadah, tentu itu ibadahnya tidak sah teman-teman, karena tubuh kita atau pakaian kita masih terkena najis. Lalu yang keempat,
yaitu membersihkan kubul dan dubur dengan melakukan istinja atau istijmar. Nah, apa ya istinja dan istijmar? Nah, di sini ada cara membersihkan diri dari kotoran dan najis yang menempel. Yang pertama di sini ada istinja. Nah, istinja merupakan sebuah upaya untuk membersihkan sisa najis dengan menggunakan air di salah satu bagian tubuh yang terkena najis. Nah, itu istinja, teman-teman. Lalu ada juga istijmar. Nah, istijmar ini upaya untuk membersihkan diri kita dari najis dengan menggunakan benda padat seperti batu, kayu, dan lainnya. Nah, biasanya ini dilakukan jika kita tidak menemukan air di sekitar kita ya. Nah, lalu di sini ada hukum istinja dan istijmar. Nah, bersuci juga dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda padat yang ada di sekitar kita, teman-teman. Namun, benda padat tersebut pastikan dalam kondisi suci ya, dan tidak terkena najis apapun. Atau dengan nama lain istijmar. Nah, ternyata istijmar ini tidak begitu saja bisa kita lakukan, teman-teman. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan istijmar. Yang pertama, pastikan najis tidak menyebar ke anggota tubuh lainnya selain pada 2 lubang kubul atau dubur. Nah, pastikan ketika kita mau melakukan istijmar, kondisi najis tersebut tidak terkena yang lain, teman-teman. Misalnya terkena pakaian, atau terkena kaki teman-teman, atau terkena tangan teman-teman. Nah, atau terkena tubuh yang lain. Nah, pastikan ketika kita mau melakukan hal tersebut, itu posisi najisnya hanya ada di bagian 2 lubang kita, yaitu kubul dan dubur saja. Yang kedua, istijmar dilakukan dengan mengusapkan permukaan batu atau benda lainnya ke lubang kubul atau dubur minimal 3 kali, dan boleh juga lebih sampai lubang kubul atau dubur bersih dari kotoran. Nah, ketika kita mau melakukan istijmar tersebut, pastikan kita melakukannya atau menempelkan batu atau benda suci lainnya yang tadi sudah disebutkan itu minimal 3 kali, atau boleh juga lebih sampai teman-teman merasa kubul atau duburnya itu bersih dari kotoran dan najis. Nah, di sini ada salah satu hadis, teman-teman, yang berbunyi, beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Hadis riwayat Muslim nomor 262. Nah, di sini ada syarat benda yang dapat dilakukan untuk beristijmar. Nah, ada 4 syaratnya, teman-teman. Syarat yang pertama, pastikan benda suci tidak sah jika itu merupakan benda najis. Nah, misalnya benda itu dikatakan suci, seperti misalnya batu, namun benda tersebut sudah terkena najis sebelumnya, misalnya sudah terkena air kencing dari orang lain misalnya. Nah, sudah jelas itu merupakan najis, teman-teman. Dia suci, benda tersebut suci. Namun ketika benda tersebut terkena najis, maka benda tersebut tidak dapat kita gunakan lagi. Yang kedua, benda tersebut bukan benda haram. Nah, benda tersebut, benda yang kita gunakan adalah bukan benda yang haram. Yang ketiga, benda itu bukan sesuatu yang terhormat, misalnya yang di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Quran. Nah, sudah tentu itu tidak boleh kita gunakan ya, teman-teman. Lalu yang keempat, benda itu tidak melukai tubuh, misalnya bendanya itu tajam atau runcing. Nah, itu kita tidak boleh menggunakannya, karena ketika kita gunakan itu maka dapat melukai tubuh kita. Nah, di sini
ada contoh dan gambarnya, yaitu benda suci yang bisa kita gunakan. Dan mungkin ini ada di sekitar teman-teman. Yang pertama, di sini ada batu. Nah, batunya sebanyak 3 buah. Lalu yang kedua ada tisu. Nah, pasti di rumah teman-teman banyak sekali nih tisu. Ada tisu untuk makan, ada tisu untuk toilet, banyak sekali ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada daun. Nah, ini yang terakhir yaitu sapu tangan. Beberapa teman pasti memilikinya di rumah, ataupun mungkin hampir semua teman juga punya di rumahnya. Nah, di sini ada satu buah hadis mengenai benda batu yang bisa digunakan untuk beristijmar. Nah, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beristijmar, bersuci dengan batu, maka hendaklah berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah berbuat ihsan. Dan siapa yang tidak melakukannya, tidak ada masalah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi yang disampaikan hari ini mengenai adab-adab buang air. Semoga teman-teman dapat memahami materinya ya. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu adab yang wajib dilakukan dalam buang air yaitu menutup aurat, mencari tempat yang tertutup dan jauh dari pandangan manusia, membersihkan najis yang terkena pakaian, dan membersihkan kubul dan dubur dengan melakukan istinja atau istijmar. Istinja membersihkan sisa najis dengan menggunakan air, sementara istijmar membersihkan sisa najis dengan menggunakan benda padat namun suci seperti batu, kayu, dan lainnya. Nah, teman-teman, semoga setelah teman-teman mempelajari materi ini, kita semua dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan adab-adab buang air di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, proyek teman-teman hari ini ada 2. Yang pertama, teman-teman membuat resume atau rangkuman dari materi adab-adab buang air yang sudah disampaikan oleh Ustazah Dian di pembelajaran hari ini. Yang kedua, teman-teman silahkan mencari dan mendokumentasikan dalam bentuk foto benda-benda suci yang memang dapat digunakan untuk beristijmar yang ada di sekitar rumah teman-teman ya. Nah, itu dia proyeknya. Semoga Allah beri kemudahan kita untuk mengerjakan proyek hari ini. Tetap semangat teman-teman untuk mengerjakan proyek. Nah, sekian informasi pembelajaran yang bisa Ustazah Dian sampaikan. Mohon maaf apabila Ustazah Dian ada kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Semoga kita dapat bertemu di pekan depan ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena kita sudah membuka dengan doa sebelum belajar, maka kita akhiri dengan membaca hamdalah ya teman-teman. Sudah siap? Mari kita membaca doa ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Sekali lagi Ustazah ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.